Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pada pertemuan hari Selasa tanggal 2 Februari 2021. Kali ini kita akan bahas luas daerah dan volume benda putar kalau nanti waktunya mencukupi. Tapi kalau tidak ya cukup luas daerah aja. Begini, kita lihat gambar ini untuk bahan diskusi ya. Itu sebuah garis di papan kartesius. Garis itu adalah Y sama dengan X min 3 melalui titik 0, 0, min 3 dan 3,0. Kemudian dibatasi dari dari X sama dengan 1 hingga X sama dengan 5. Nah, ini ada dua daerah yang diarsir. Yang pertama di bawah sumbu X, yang kedua di atas sumbu X. Hitunglah luas daerah yang diarsir. Kalau ini bangunnya bangun beraturan, jadi bisa kita hitung ini ya, ini dapat kita hitung sebagai sebuah lingkaran, lingkaran 1, lingkaran 2 ya, lingkaran 1, lingkaran 2. Jadi bisa dihitung. Lingkaran itu kan alas kali tinggi dibagi 2. Tingginya 2, alasnya 2, dibagi 2. Gitu. Atau ini luas 1, luas 2. Bisa dihitung seperti itu. Tetapi dalam konteks integral, nanti hal itu juga bisa dihitung dengan menggunakan teorema integral. Begitulah. Luas daerah terarsir di atas dapat diperoleh dengan mencari panjang, alas, dan tinggi segitiga lebih dahulu. Kemudian menghitungnya dengan rumus luas segitiga, ya kan? Tetapi bagaimana jika daerah tersebut tidak beraturan? Mari kita coba menentukan luas daerah yang tidak beraturan dengan integral. Kalau luasnya tidak beraturan, maka ada cara, yaitu menggunakan metode integral. Contoh, luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Fx dan sumbu X. Ini garis ini Y sama dengan Fx. Kemudian sumbu X yang bawah, lalu batasnya AB, daerah yang diarsir. Ini daerah ini tidak beraturan, tidak bisa kita hitung dengan rumus segitiga, luas segitiga, segi 4, atau segitiga beraturan lainnya. Nah, yang seperti ini berarti harus menggunakan integral. Nah, integralnya gimana? Luasnya integral sama dengan AB, jaraknya dari A ke B yang akan kita hitung. Kemudian persamaannya Fx dx. Ini persamaan ini, Fx dx. Oke. Lalu kita cobakan ini ya. Kita cobakan ini. Menghitung luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 4x 4 min X kuadrat dengan sumbu X. Nah, ini kurva ini, parabola ini dapat kita hitung. Pertama dihitung ini, titik potong sebuah kurva Y sama X dengan sumbu X, berarti Y0. Kalau Y0 X nya ketemu begini kan, persamaan Y0 ini ya. Lalu ini difaktorkan, ketemu X1 nya 0 dan X2 nya berapa? Oh, ini yang pangkat 3 ya. Ini aja nih cukup. Sorry. Ini difaktorkan, ketemu X1 nya min 2, X2 nya 2. Ya. Tampak di situ. Tambah ini ya. Ya kan, min 1 dan min 2. Nah, bagaimana luasnya? Ya, L luas sama dengan AB. A-nya min 2, B-nya 2. Persamaan efeknya 4 min X kuadrat dx. Lalu kemudian ini diintegralkan, 4 menjadi 4x, X kuadrat menjadi 1/3 X pangkat 3. Ingat, 1/n plus 1, X pangkat n plus 1, n-nya 2. Lalu disubstitusikan. Apa yang disubstitusikan? Pertama yang disubstitusikan adalah 2, menggantikan nilai X.
lalu min 2. Ketika 2 disubstitusikan menghasilkan 16/3. Dan ketika min 2 disubstitusikan menghasilkan min 16/3. Maka sama dengan 16 min 3 min. Akhirnya dijumlahkan 32/3. Itu adalah luas daerah yang dibatasi, yang tadi gambarnya semacam ini. Ya. Yang sebelah ini itu luasnya adalah berapa itu? 16/3 yang ini. Yang sebelah kanan sumbunya juga 16/3. Akhirnya ketemu luasnya. Oke. Contoh yang kedua. Menentukan luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan Y sama dengan X kuadrat min 8X sumbu X, dan dimulai dari Y X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Langkah-langkahnya. Yang pertama, menggambar daerah yang dibatasi ini. Gambar dulu. Digambar ya, gambar kurva X kuadrat min 8X. Pertama, X Y-nya sama dengan 0. Ya. Bagaimana itu gambarnya? Berarti kan 0 sama dengan X kuadrat min 8X. Lalu difaktorkan. Ketemu titik, berapa faktornya? 0 dan 8. 0 dan 8. Beginilah gambarnya. Karena nilai A-nya positif, maka gambar kurvanya adalah minimal. Nah ini ya. Kemudian yang akan kita cari adalah 2 hingga 3. Sudah, gambar sudah ketemu di sini. Daerah yang dihasil di sini. Ini daerah yang dihasil justru di bawah apa? Di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X ini. Nah, untuk menentukan batas integrasi, dilihat gambar itu A-nya itu 2, B-nya 3. Menghitung luas dari A ke B. Ya, 2, 3. Ini diintegrasi dulu. X kuadrat min 8X. Ini jadi sepertiga X pangkat 3. Ini menjadi 4X kuadrat. Ya, batasannya. Kemudian disubstitusi satu-satu. Yang atas 3 masukkan sini. Sepertiga kali 3 kuadrat, 3,3 kali 4. Nah, ya. Yang ini ketemu min berapa? Ketemu min 27. Kemudian yang satunya yang ini 4 ini ketika 2 disubstitusi juga ketemunya ini min 13/3. Lalu dijumlahkan ternyata menjadi min 13/3. Luas daerah selalu positif. Karena letaknya di bawah sumbu X, maka luas daerah selalu positif. Walaupun ketemu nilai negatif, itu kita abaikan tanda negatifnya itu. Tanda negatif hanya menunjukkan bahwa luas daerah tersebut di bawah sumbu X. Itu ya. Coba kalian perhatikan posisi daerah dihasil dan nilai L yang diperoleh. Untuk daerah dihasil di atas sumbu X, nilai L-nya lebih dari 0. Sedangkan daerah terhasil di bawah sumbu X, nilai L-nya adalah kurang dari 0. Karena luas positif, maka dapat kita simpulkan berikut ini. Nah, ini contoh penghitungan. Tetapi ini kemudian kesimpulan dari apa yang kita lakukan. Ya. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y/X sumbu X garis ini. Yang pertama ini berarti di atas sumbu X, maka seperti ini. Ini kalau di bawah sumbu X ada tanda negatifnya. Apa? Kenapa? Karena untuk mencegah agar nilainya tetap positif. Gitu ya. Oke. Bagaimana dengan ini? Nah ini. Jadi kuncinya untuk bisa menyelesaikan persamaan integral ini, luas ini, harus kalian bisa membuat sketsa gambarnya sehingga bisa dilihat dari titik berapa ke titik berapa, dari titik berapa ke berapa. Kalau di sini dari titik X sama dengan 0 hingga 1.
ini berada di bawah sumbu X. Namun dari 1 hingga 4 berada di atas sumbu X. Ada perhitungan sendiri. Makanya luas 1, luas 2. Gitu ya. Nih. Pandang X sama dengan 0 sampai X1. Itulah daerah L1. Kemudian X sama dengan 1 hingga 4 L2. Oke. Kita perlakukan integral ini daerah 1 dan daerah 2. Daerah 1 karena di bawah sumbu X, maka depannya dikasih tanda min. Ini ada tanda negatif ya. Ini negatif. Kita hitung ya, seperti biasa. Kita integralkan dulu, ketemunya ini integralnya. Kemudian batasnya dari 0 hingga 1, 0 hingga 1. Substitusikan 1, 0-nya 0. Kemudian yang berada di atas X juga demikian. Ini tanpa tanda min. Karena apa? Karena berada di atas sumbu X. Oke. Masukkan substitusi, hitungan yang teliti karena ini banyak pecahan. Ternyata ketemunya adalah 19/3 ya. 19/3. Ini sudah disederhanakan. Jadi luas daerah dibatasi adalah 19/3. Oke. Kemudian di bawahnya coba ini dicari bagaimana luasnya. Bagaimana luasnya ya? Ini hanya satu kurva ini. Satu kurva. Berada di bawah sumbu X ini di atas, ini di atas di bawah, ini di atas dan di bawah. Jadi kalau ada di atas bawah berarti harus dibuat dua partisi, dua pembagian gitu. Oke, lanjut. Nah, contoh-contoh ini nanti akan saya berikan di aplikasi sehingga nanti kalian bisa mengulangi lagi, melihat bagaimana posisinya, bagaimana keadaannya gitu. Contoh-contoh ini. Kuncinya tetap harus belajar. Orang sekolah tetap sinau. Yang kedua, ini luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y1 sama dengan Fx dan Y2-nya sama dengan Gx. Ini adalah yang kedua. Ada dua kurva. Yang pertama kurva Y1. Yang kedua kurva Y2. Lah bagaimana luasnya? Luasnya adalah luas Y1 dikurangi luas Y2. Ini kan dikurangi. Maka dikurangi ya tidak diarsir. Di dalam teorema integral itu diartikan luasnya adalah A dari B, kemudian Fx yang di atas ini Fx, yang bawah Gx, sederhana sekali. Udah. Nah, kita lihat implementasinya. Bagaimana implementasinya? Nah, contoh soalnya. Ini ada grafik. Perhatikan gambar grafik dengan benar karena sangat mempengaruhi luas daerah yang akan dicari. Pertama adalah garis 1. Garis 1 merupakan garis lurus, garis linear, melalui min 6 hingga 6. Persamaannya adalah Y sama dengan X plus 6. Lalu di situ terdapat Y2. Y2-nya berupa apa? Y2-nya adalah parabola karena X Y sama dengan X kuadrat ya, Y sama dengan X kuadrat. Nah, lah daerah yang di luar di bawah ini kan. Berarti luas ini dikurangi luas itu kan. Di bawahnya kan ini. Oke. Y1 min Y2. Y1-nya yang linear, Y2-nya yang persamaan kuadrat. Y1-nya X
plus 6. Kuadratnya min X2. Ini sudah ini. Lalu diintegralkan. Ingat, yang dicari itu hanya 1 dan 2, bukan seluruhnya. Ya tulis batasannya 1 dan 2. 1 dan 2. Ya, 2 disubstitusi, ketemu 11/3. Lalu 1 substitusi ketemu 6, 6/6. Dijumlah 5/6. Begitu. Terus ini contoh yang lain. Tadi garis dengan parabola. Yang ini parabola dengan parabola. Ya, tetap gunakan Y1 min Y2. Lah ini mana Y1-nya dan Y2? Y1 itu yang di atas. Lah ini yang di atas. Lah ini yang di bawah itu Y2. Titan. Di titannya aja seperti itu. Oke. Ada uji keterampilan. Ya, contoh-contohnya silakan saja didalami. Nanti kita sama-sama akan latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.